kita berharap tentu karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman, gitu kan? Jelas ini adalah hukuman karena Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tidak mungkin wabah itu kalau misalnya wabah, bahasa Arabnya wabah, tidak mungkin wabah datang turun dari langit Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi kecuali karena dosa yang sedang terjadi, dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu, yakinlah teman-teman, kalau Anda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti panduan syariat Allah, syariat Anda, syariat Islam, dan Anda juga terapkan apa yang diperintahkan agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi insyaallah, maka Anda akan aman, tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan, seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah, tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri nggak mau salaman, orang tua sama anak nggak akan salaman, muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau dua orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya maka akan guguran dosa-dosanya. Tapi Anda punya hak setelah itu, ya, mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan, boleh. Anda boleh pakai masker, silahkan, itu hak Anda ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit, kayaknya corona nih. Kan ini masalah. Semua orang dicurigai. Awal yang diangkat dari seorang hamba pelaku maksiat walaupun dosanya kecil adalah keinginannya beribadah. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah melakukan satu dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil, maka sudah cukup Allah mengharamkan aku tidak bisa sholat berjamaah subuh di masjid selama sebulan. Dan ini menandakan memang hilangnya keinginan itu, peluang-peluang itu akan hilang. Mungkin ada orang lebih mudah membaca dan menghafal Al-Quran daripada kita yang bermaksiat, itu pasti, walaupun sama-sama muslim. Jadi kalau kita membuka pintu-pintu kesolehan dan kita tutup pintu kemaksiatan, maka akan sangat banyak sekali Allah berikan kepada kita peluang-peluang, kesempatan-kesempatan beribadah. Akhirnya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bertambah hitungan pahala yang akan kita panen pada hari kiamat nanti. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak. Enggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya, sakit sama dokter, butuh agama sama ustaz, itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya, 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini, sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha. 2 menit, 1 menit kita sholat. Gitu kan? Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis Qudsi, tidak ada amal yang paling aku cintai dari apa yang hamba aku lakukan dari perbuatan wajib. Jadi teman-teman jangan main-main dan jangan lalai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji. Ini maksimalkan semuanya. Karena ini amal yang paling Allah cintai. Artinya teman-teman, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT, kalau kita punya nikmat, kita berbagi. Dan orang-orang yang terdekat punya hak itu, termasuk tetangga. Baik itu makanan, pakaian, apa saja. Ya, kita mengirim kepada tetangga. Bahkan ada sebuah kaidah syar'i penting. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau dalam hukum agama, kalau bapak ibu mau jual rumah, mau jual mobil, tetangga dulu ditawarin. Saking pentingnya hak mereka. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Tetangga dulu, saya mau jual rumah saya, mau beli enggak? Kiri kanan, depan ditanya, saya mau jual mobil, mau jual motor. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawar ke orang lain. Dengan niat menerapkan hukum syariat, dapat pahala itu. Saking besarnya hak mereka, sampai mereka yang kita tawarkan terlebih dahulu. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi, untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain, karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Nggak semua orang mampu, realistis aja lah.
Kalau nggak bisa gitu, minimal buat diri sendiri. Ya Allah, tambahkanlah kesabaran saya. Tuh, kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran saya. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah SAW.